Cek, 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 oke. Baik. Saya aman, ya. Saya izin, saya tutup. Sudah terlalu banyak. Ini jangan ada virusnya atau ya. Baik. Aplaus untuk kita semuanya. Saya minta waktu 5 menit saja untuk menyampaikan beberapa hal dan sekaligus tadi ada pertanyaan bagus ya yang harusnya masuk di dalam clue ini, tapi memang berbeda karena itu harus pada posisi negosiasi atau dealing ya, closing. Oke. Saya lihat tadi itu sudah sebagian sudah paham dan sebagian itu masih mengalir ya. Jadi clue ini harus penting, makanya kan harus dipahami clue-nya ini seperti ini, jadi harus mengatur ritme. Kapan ritmenya itu dipahami? Ya, yang bagus tadi itu saya melihat di Mas Yaya sama Mbak Ika emang karena sudah pekerjaannya gitu ya. Ya, presentasi yang bagus itu di Mbak Ika. Ya, jadi harusnya itu jelas, detail gitu kan. Tetapi membawa situasinya itu yang pinter adalah di posisi Mas Yaya tadi ngatur ritme. Ya. Oke, ini adalah bagian dari kita bagaimana mencapai sebuah good closing, ya good closingnya. Ya. Tadi juga udah bagus, ini juga bagus karena awal ya masih nervous gitu kan, ya seperti itu. Yang penting kita harus tahu satu, jadi pendengar yang baik, ya, jadi pendengar yang baik. Maka kalau mau jadi pendengar yang baik, pada saat kita menjawab itu misalnya yang di sini tadi, Pak, saya tadi mendengar Bapak menyampaikan rencana pilkada atau kampanye itu tanggal sekian gitu. Nah itu menjadi pendengar yang baik kan, kemudian tahu mendengarkan gitu kan, sehingga disampaikan itu adalah pendengar yang baik. Ya. Jadi seakan-akan mereview apa yang disampaikan, kemudian reminder disampaikan gitu. Oke. Ya, jadi itu adalah bagian yang bisa kita pelajari bahwa sebetulnya untuk menjadi seorang ahli negosiasi itu sebenarnya memang butuh proses. Ya, tidak bisa kemudian ujuk-ujuk langsung jadi jago negosiasi, sulit, tidak bisa. Jam terbang tetap. Saya melihat Mbak Ika itu dulu gitu kan disuruh ngomong itu, layani saja lah, layani saja tidak apa-apa nanti, layani saja tidak apa-apa, saya masih belum bisa. Tapi sekarang gitu kan sudah mulai pede, sudah mulai runtut gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ini hal yang positif buat kita, tinggal kita melakukan improvisasi, ya. Nah, improvisasi. Dan yang mungkin terbiasa dicerita tadi, mirip satu-satu tidak apa-apa, sebagian ya, tadi Pak Marsono. Lagi-lagi itu terbawa dengan arus itu datar gitu. Datar. Usahakan tidak datar, usahakan segera turun, naik. Dan tidak banyak-banyak, stop lagi, turun lagi, datar, naik gitu. Jadi ada ritme yang kemudian menjadikan orang itu menjadi senang kepada apa yang kita paparkan gitu ya. Oke, sampai di sini sudah jelas semuanya ya. Karena pastinya butuh waktu yang lama untuk kita melakukan pembelajaran sampai pada posisi kita main. Mas Rizal, tadi apa Mas Rizal ketika kita deadlock. Oke, ketika deadlock, dan itu sering sekali terjadi, saya lakukan. Bagaimana kalau terjadi kebuntuan negosiasi? Nah, itu adalah negosiasi tadi yang terakhir, ya, terkait dengan dealing. Itu bagaimana? Kita sudah menyajikan, sana juga sudah menyajikan, apa arisannya kita juga sudah menyajikan, tapi deadlock. Yang sana misalnya dari harga itu adalah budgetnya sudah mentok, di sini hitungan kita pun juga sudah mentok. Ya, kemarin sudah saya paparkan adalah sebetulnya, nah ini ada beberapa hal, ada analisa objektif satu, ya, analisa objektif. Sehingga analisa objektif itu kita akan sampaikan. Misalnya, Pak, mohon maaf sekali, izinkan kami untuk menyampaikan. Dari TOR yang kami terima, itu semua sudah kita masukkan. Ada gaji pokok, ada gaji UMK, semua Pak ini. Semua yang tidak masuk, yang sunnah itu sudah kita tidak masukkan semuanya.
Dan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa kami hanya mengambil manajemen fee saja Pak, yang besarnya hanya sekian persen. Kalau seandainya itu kemudian kita hilangi untuk mencapai nilai di, mohon maaf Pak, di Bapak, kami hanya bisa mendapatkan manajemen fee itu 1%. Gitu. Sehingga logika yang kita kirim, message yang kita kirim itu, beliau langsung respon gitu. Oh, apa iya ya? Satu, kita sudah nyerang dia dengan sesuatu yang mungkin ada yang salah. Ada yang kemudian yang kedua, Pak mohon izin, kalau diperbolehkan kami akan memaparkan struktur biaya kami. Mungkin ada yang tidak sesuai misalnya, sehingga apple to apple-nya supaya sesuai. Ternyata bla 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 semuanya ternyata oh iya ternyata ini misalnya. Nah, berarti yang dilakukan negosiasi ulang adalah item tadi itu sunnah atau wajib. Kalau itu sunnah, tidak ada masalah. Sunnah mau dihilangkan, mau diturunkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu menjadi wajib, kita paparkan, Pak, sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, Pak, terkait dengan misalnya Capman 100, Pak, terkait bla-bla, kita paparkan semuanya sehingga itu wajib ya. Iya Pak, pada prinsipnya kami sih tidak ada masalah. Tetapi kalau nanti ada temuan, kami kan sebagai calon vendor Pak, kami akan membackup. Namun kan kami juga harus terbackup juga gitu. Nah, itu disampaikan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan risiko. Ya, Pak, kalau misalnya nih, kalau ini kemudian itu kita hilangkan, ya Pak, itu risikonya cukup besar. Atau kalau Pak, kalau gajinya ini kemudian di bawah UMK, ini cukup riskan, Pak. Ya, kenapa cukup riskan? Kalau sampai nanti ada pihak luar yang tahu, kemudian di blow up, pastinya ini menjadi karyawan Bapak. Gitu. Nah, influence ini itu yang akan kita sampaikan, message ini akan kita sampaikan kepada pihak user atau owner untuk memahami kita juga. Nah, sekali lagi kuncinya adalah ini tadi dari kita loh ya, ini dari kita. Message yang kita kirim ke sana. Kemudian yang kedua adalah message apa yang akan dia sampaikan kepada kita, yang kemudian kita akan olah di otak kita, apakah angka ataukah message lain. Misal, Pak, kalau dari analisa kami begini, untuk mencapai itu, misalkan, untuk mencapai anggaran yang Bapak sampaikan ke kami, setelah kami analisa dengan jumlah manpower sekian, mohon maaf Pak, sepertinya ada hal yang kita harus nabrak undang-undang. Kok menurut kami, jadi kita tahu, menurut kami bisa Pak mungkin mensupport apa yang menjadi ketentuan di manajemen, tapi izinkan kami untuk melakukan evaluasi. Mohon maaf, boleh nggak Pak kita evaluasi jumlah tenaga kerjanya, sehingga secara undang-undang, secara regulasi kita itu aman, tapi dari sisi budget pun dari perusahaan ini juga bisa tercover, gitu. Jadi kita mengirim message dan kita menangkap message-nya dia untuk kita olah supaya dia merasa bahwa ternyata perusahaan ini bisa kok, tetapi message dia adalah melakukan evaluasi jumlah manpower. Nah, message dan message ini nanti ini akan menjadi sebuah value. Value nanti. Value-nya apa? Dia nanti akan melakukan evaluasi ulang. Oke Pak, Pak Rizal, saya akan coba hitung ulang. Ya, sekiranya nanti ini perlu kami konsultasikan ke pimpinan. Kalau ada Bapak saya telepon bisa ya? Mungkin untuk, oh silakan Pak, dengan senang hati. Responnya positif lagi. Ya, pada prinsipnya Pak, kami ingin sekali, berharap sekali bisa kerjasama, bisa berpartisipasi. Jangan dengan kalimat Pak, izinkan saya Bapak pilih kami ya, gitu. Ini kesannya adalah menohok untuk memaksa. Tetapi kalau kemudian kalimatnya Pak, izinkan kami untuk bisa berpartisipasi di perusahaan ini, kami ingin membuktikan atau kami ingin berkontribusi memberikan sebuah value. Harapan kita Pak bisa melakukan perubahan yang ada di sini, bisa mensupport yang ada di sini. Ya, itu kan berbeda dengan, kan kalimatnya kan beda dengan gini.
Pak, tolong dong pilih kami gitu kan. Pesannya kan memaksa. Ya, ya memang boleh-boleh saja digayai, tetapi tidak di ruangan itu gitu kan. Di ruangan yang lain kemudian ayolah Pak, kita kan sudahlah. Saya bisa memberikan sesuatu yang positif kok. Gitu. Nah, message lagi yang dikirim ke sana gitu. Jadi seorang entrepreneur atau seorang negosiator itu harus pintar menerima message, mencerna message, kemudian mengirim message kepada beliau, yang kemudian message itu sebetulnya adalah sama-sama kita pahami. Kita paham yang dimaksud dan mereka atau beliau juga paham apa yang kita maksud. Dengan begitu saya yakin seburuk apapun, bukan seburuk, sekekeh apapun, ya dia akan melakukan evaluasi. Dan itu adalah value yang luar biasa yang kita kirim kepada klien kita atau calon klien kita untuk mempertimbangkan apa yang bisa kita sampaikan. Sehingga manakala kita deadlock itu kemudian, waduh Pak, nggak bisa Pak, waduh Pak, nggak bisa, jangan begitu. Ya, nggak bisa, jangan begitu. Jadi message-nya adalah kita terima dulu, kita akan olah dulu kira-kira seperti apa. Paham ya Mas ya, Mbak ya? Jadi kita paham apa yang dimaksud, kemudian kirim message atau kirim sesuatu yang kemudian dia juga paham apa yang kita maksud, sehingga akan ketemu di situ. Ya, oke. Saya kira itu dari apa yang bisa kita paparkan sore ini. Ada mungkin ini pertemuan yang terakhir kita, waktu masih ada 3 menit. Ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Oke. Cukup ya? Oke. Saya akan melakukan jadi gini, setelah ini kan kita tidak ada kelas lagi. Namun harapan saya, karena ini bagian di KPR saya akan membuat sebuah runtutan presentasi melalui mungkin bisa video dan lain sebagainya. Saya nanti akan sampaikan supaya teman-teman bisa mencerna. Jadi setelah ini bagaimana proses negosiasi, dealing seperti apa, dan sebagainya. Ya, sehingga nanti ketika ada sesuatu komen aja di situ itu. Kalau saya seperti apa, sehingga hidup. Ya, oke, ya. Karena wadahnya bukan wadah lain. Ya, per hari ini saya lagi setting supaya membuat video itu nanti akan berkesinambungan. Ya, presentasi sudah, negosiasi sudah, nanti menjadi TOT, kemudian apalagi nanti akan semua jadi tahu, sehingga orang belajar dari situ. Kalau mungkin dibutuhkan kita mungkin bikin kelas seperti ini in-house, ya silakan seperti itu. Ya, oke. Saya kira itu, terima kasih, dan 3 kali pertemuan ini menurut saya sudah luar biasa. Saya menjadi bangga. Namun sekali lagi saya masih melihat ada beberapa peserta yang kemarin belum ada pertemuan, ya tidak masuk, sehingga wajib kalau ingin mendapatkan sertifikat kelulusan, maka wajib sekali lagi harus face to face, ya terserah jamnya kapan sehingga nanti bisa disampaikan. Karena kan ada berapa yang belum? Yang kemarin nggak masuk siapa? 1, 2, 3. Oke, 3 orang, 4 orang. Rizal ya, 4 orang. Silakan 4 orang cari hari yang nanti kita bisa pastikan. Kita nggak usah banyak-banyak, mungkin sekitar silakan 2 atau 3 jam cukup. Ya, jadi di sini kita 2-3 jam untuk bisa kelar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan sertifikat nanti kita akan diskusikan dengan panitia. Sekali lagi luar biasa, aplaus untuk kita semuanya. Ya, semakin kencang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.